Ya baik, perkenalkan nama saya Sohrul Rahmatul Ajija. Saya selaku Managing Editor dari JDE ya, Journal of Developing Economies, dan juga Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan yang dikelola oleh Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan sosialisasi begitu ya terkait dengan proses editorial yang ada di kedua jurnal tersebut. Alhamdulillah saat ini posisi jurnal sudah Sinta 2 ya dan sedang menunggu hasil untuk Scopus gitu ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Eh, Baik. Bapak Ibu sekalian, kenapa acara ini saya selenggarakan? Karena memang sekarang alhamdulillah eh, animo untuk kedua jurnal kami itu semakin bertambah gitu ya, seiring dengan mungkin beberapa persyaratan untuk BKD ataupun untuk syarat kelulusan baik S2 ataupun S3, kemudian dan juga mungkin untuk jabatan fungsional dosen ya. Jadi animo dari para calon autor itu semakin meningkat di kedua jurnal kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak sedikit yang apa namanya WA gitu ya ke saya em, mengenai bagaimana cara untuk publish atau submit ataupun publish di kedua jurnal kami. Jadi sebenarnya ini yang perlu saya tekankan bahwa baik JDE maupun JIET ini Bapak Ibu bisa ngecek ya terhadap fokus dan skop kami, kemudian aturan dan juga structural requirement sama workflow yang sudah kami tentukan sebelumnya. Jadi kita lihat dulu fokus dan scope. Jadi Bapak Ibu ketika bermaksud untuk submit di kedua jurnal kami, silahkan untuk mengunjungi websitenya ya. Jadi kalau JDE itu di Journal of Developing Economies ya, jde/unair.ac.id. Kalau yang JIET ya JIET gitu ya. Nah, Bapak Ibu, antara JIET sama JDE ini keduanya mirip, tetapi kalau JIET ini dia cakupannya lebih luas. JIET itu bisa menerima original research dan juga literature review articles. Jadi Bapak Ibu kalau yang menulis bibliometrik ataupun systematic literature review itu bisa menggunakan JIET instead of GDA. Karena GDA ini kita memang fokuskan untuk yang original research article dan hanya menerima dalam bentuk English dan lebih ditekankan lagi fokus on quantitative approach. Jadi sebenarnya kalau JDE ini kami pengen yang benar-benar economics gitu ya. Jadi arahnya ke economics yang secara theoretical seperti itu harapannya di JDE. Nah, sedangkan untuk yang JIET kami terbuka karena dia sifatnya applied. Jadi Bapak Ibu yang punya background manajemen, accounting ataupun social science yang lain ataupun Islamic economics itu banyak juga yang submit di JIET karena kami di JIET ini skupnya adalah applied. Dan Bapak Ibu tidak harus fokus kepada yang kuantitatif research methodnya, tetapi juga bisa kualitatif, gitu. Karena di JIAT ini kami juga banyak reviewer yang memang sudah sangat sering menggunakan aspek metodologi kualitatif begitu ya. Jadi monggo kalau yang JIAT ini dia sifatnya lebih fleksibel dan dia JIAT ini bisa menerima artikel dalam bentuk dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu untuk detailnya bisa langsung membuka aims dan scope yang ada di website jurnal kami gitu ya. Kemudian, nah ini secara spesifik untuk JIET, skopnya itu sangat luas ya. Jadi ada economic development, finance, jadi pure finance. Jadi Bapak Ibu mungkin yang tidak sedikit ya yang dari background accounting maupun manajemen keuangan itu juga submit di kita karena memang kita punya scope finance di situ ya.
Kemudian environmental and energy economics itu juga banyak yang nulis di kita. Microfinance, health economics, political economics, kita menerima semuanya, tapi tetap eh, mengkaitkannya dengan aspek ekonomi gitu ya. Jadi mau apapun approach-nya, jihad tetap dikaitkan sama ekonomi. Nah, sedangkan JDE ini memang sekali lagi kita khususkan untuk economics ya. Dan ya kita seperti apa namanya economics yang berbasis kuantitatif approach gitu ya. Itu bisa menggunakan JDE begitu. Baik Bapak Ibu untuk rules dan structural requirement-nya. Jadi ini yang sering diabaikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang submit, yang hendak submit di jurnal apapun, saya rasa itu harus segera mencari author guidelines. Jadi misalnya berapa jumlah words count-nya gitu ya. Kalau di JIET sama JDE ini sama, kita bikin sama. Yang membedakan cuman aims dan scope saja ya Bapak Ibu sama bahasa yang digunakan. Untuk technical rules-nya sama. Jadi kita word count-nya itu antara 6.000 sampai 10.000 words. Ya, Bapak Ibu bisa ngecek di dalam file Microsoft Word-nya itu berapa jumlah words-nya dan ini good news-nya adalah ini exclude references dan juga appendix ya karena di banyak jurnal itu mereka mensyaratkan bahkan 6.500 udah include references ya. Bayangkan references itu kadang di era AI seperti sekarang itu mendapatkan artikel yang bagus ya, yang terindeks Scopus itu sudah sangat mudah. Sehingga kita tanpa sadar itu kadang mensitasi 50, 60 artikel gitu ya. Nah, kalau di kami tidak membatasi itu karena ya saya yakin itu akan menyulitkan autor gitu ya. Karena saya sendiri juga mengalami banyak difficulties ketika mau submit ke jurnal yang sangat strict di dalam jumlah references-nya begitu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, karena kami dari JDE maupun JIET itu akan sedang ya, sedang menunggu hasil dari Scopus dan juga kami akan apply untuk Web of Science gitu ya. Jadi dan dari hasil pendampingan, jadi kami di jurnal di UNER itu ada pendampingan dari LIPJI PHKI, dari sharing dari jurnal-jurnal UNER yang sudah terindeks Scopus maupun Web of Science itu eh, mereka itu mensyaratkan atau salah satu ininya ya penilaiannya itu adalah di title dan juga abstrak itu should be not specify country jadi atau region jadi mungkin kita terbiasa gitu ya menulis misalnya judulnya titik-titik gitu kemudian studi kasus misalnya Mojokerto, misalnya begitu ya, atau studi kasus Indonesia gitu ya. Nah, ini kita coba berpikir lebih global, Bapak Ibu, karena memang Scopus ini kan indeks global ya. Jadi kita mencoba untuk em, apa mengikuti rules of game-nya dia gitu ya. Jadi judul sama abstrak itu dihindari yang spesifik menyebutkan region. Jadi, lalu bagaimana kalau memang saya menggunakan spesifik studi kasus di negara tertentu atau daerah tertentu? Tidak ada masalah. Nanti Bapak Ibu bisa jelaskan di introduction ataupun di research method itu juga sudah bisa dijelaskan. Nah, di abstraknya itu diambil yang konteks general saja, gitu ya. Itu kemudian, nah Bapak Ibu ini suatu hal yang sepele tetapi tidak sedikit dari author yang submit itu mengunggahnya dalam bentuk PDF ya. Jadi kami tidak bisa memproses kalau file yang diupload tidak dalam bentuk doc ataupun docs gitu ya. Jadi Microsoft Word intinya begitu. Dan Bapak Ibu harus mengikuti jurnal template-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat ya ini contohnya JDE ya Bapak Ibu. Eh, nah, di mana sih melihatnya? Ada semua informasi ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kami sediakan
submission guideline ada, author guideline ada, original statement ada. Nah, kita cek artikel template. Nah, artikel template ini kami pecah menjadi dua ya. Jadi ada cover letter dan juga JDE template-nya. Kita cek cover letter itu isinya apa. Jadi kami sistem reviewnya menggunakan double blind. Jadi double blind itu apa? Kami mengirimkan artikel yang sudah tidak ada identitas autornya. Jadi reviewer itu akan mereview artikel yang kita nggak tahu ini paper siapa. Kemudian author juga nggak tahu papernya di-review oleh siapa gitu. Jadi kami mencoba semaksimal mungkin untuk mengeliminasi informasi tentang identitas author dan juga reviewer. Nah, oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu bisa mengirimkan dua file. Ya, file yang pertama yang cover letter itu atau cover page ini itu isinya adalah judul gitu ya, judul kemudian identitas author. Nah, identitas author itu ada full name, afiliasi, kemudian active email address, ORCID. ORCID ini wajib ya Bapak Ibu karena sekarang ini semuanya sudah terfasilitasi dengan baik di ORCID ya, ORCID link Bapak Ibu kalau belum membuat harus membuat gitu. Begitu juga para mahasiswa, students, mereka harus Anda semua harus membuat ORCID ID gitu ya. Karena ini adalah identitas kita sebagai researcher gitu. Identitas unik kita. Kemudian setelah itu kita tuliskan di sini ya bahwa kami submit this manuscript for possible publication in JDE. Kemudian Bapak Ibu dengan mengirimkan cover page ini menyatakan bahwa paper ini tidak sedang diproses dalam review di jurnal manapun, gitu ya. Jadi kami beberapa kali itu pernah sudah kami proses gitu ya, kami proses ternyata double publikasi gitu. Jadi double publikasi. Nah ini nggak bisa Bapak Ibu ya karena ketika kita publikasi ya mau bentuk conference gitu ya ataupun mau di jurnal yang lain gitu, selama di situ ada DOI ya DOI itu akan kedeteksi Bapak Ibu kalau dua. Nah, itu kan eh, melanggar etika publikasi ya. Jadi dengan begini apa namanya cover page ini memberikan pernyataan bahwa Bapak Ibu tidak sedang under review di jurnal yang lain. Jadi istilahnya itu kurang beretika bagi researcher yang mensubmit di lebih dari satu jurnal dalam waktu yang bersamaan. Begitu. Kemudian Bapak Ibu ketika submit itu juga dipastikan tabelnya, gambarnya itu bisa diakses. Jadi kalau misalnya dari Microsoft Excel gitu dikopas aja Bapak Ibu karena nanti langsung di paste di Microsoft Word sehingga kami masih bisa ngedit kalau misalnya nanti kita perlu menyesuaikan untuk layouting. Kalau misalnya langsung dari misalnya output misalnya Stata ataupun eViews ataupun SPSS saya rasa semuanya sudah bisa yang adjustable ya. Jadi jangan bentuk screenshot ya. Jadi kalau screenshot itu nanti pecah kalau kita masuk di layouting gitu. Kemudian informasi terkait dengan funding source itu juga dicantumkan di sini, jadi tidak di artikelnya gitu. Nanti kami yang akan nambahkan di akhir. Acknowledgement, ini juga termasuk bisa monggo Bapak Ibu bisa nuliskan di situ. Ya, jadi ini yang kami harapkan dan file ini terpisah gitu ya dengan eh, artikelnya. Kalau artikelnya sendiri, Bapak Ibu bisa ngikuti ini ya dan harus ngikutin ini. Jadi eh, title-nya termasuk jumlah kata gitu ya. Fontnya apa itu Bapak Ibu sesuaikan. Ya, terus termasuk abstrak ini tidak boleh lebih dari 300 kata. Ya, jadi kami menghitung betul ya Bapak Ibu 300 kata dan GEL ini untuk yang ekonomik saya rasa sudah sangat familiar. Keywords ini biasanya Bapak Ibu saya sarankan untuk tidak repeating dari title ya. Jadi sebenarnya keywords itu akan memudahkan di mesin pencarian entah Google Scholar atau misalnya Bismillah nanti JDE Jihad masuk di Scopus itu akan muncul gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kita di Scopus itu kan title, abstrak sama keywords kan.
sayang kan kalau misalnya informasi yang ada di title diulang lagi di keywords gitu. Jadi dicari padanannya yang bermanfaat gitu ya, tapi tidak repeating. Kalaupun harus repeating ya nggak masalah, tapi jangan terlalu banyak gitu. Itu sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan citasi artikel Bapak Ibu sendiri juga. Nah, kami itu strukturnya introduction, kemudian masih ada literature review ya, karena kami masih apa ya, percaya bahwa dihadirkannya literature review ini eh, mempermudah kita untuk membangun hipotesis gitu ya, Bapak Ibu. Jadi dan literature review ini tidak asal ini ya, mungkin terutama mungkin adik-adik yang baru apa mencoba untuk publish artikel ya, teorinya itu asal comot gitu kan, dan tidak ada keterkaitan antara satu artikel satu teori dengan teori lain, dan tidak ada keterkaitan antara teori satu sama paper ini gitu ya. Jadi mohon tidak seperti itu. Kemudian data dan ini menggunakan Microsoft Equation ya, jadi jangan bentuk screenshot karena kalau Bapak Ibu belum mengikuti ini itu nanti akan potensi di reject di awal ya, ataupun kalau kami berbaik hati gitu ya, karena kami memang baik semua gitu ya, tim kami itu jangan Bu sayang gitu ya diproses melalui pre-review terlebih dahulu gitu. Nah, ini mohon disesuaikan ya, termasuk bagaimana tabel formatnya, begitu mengikuti dari aturan yang ada, begitu ya. Baik, sebentar, saya tadi, sebentar Bapak Ibu, maaf, di sini saya lanjutkan. Hmm, oke. Nah, kemudian untuk citasinya itu Bapak Ibu harus menggunakan reference manager. Reference manager ini bukan Mendeley reference manager ya maksudnya ya. Jadi reference manager ini bisa pakai Mendeley, bisa pakai Zotero gitu atau EndNote misalnya. Tapi kalau saya sarankan sih kalau yang stabil itu ya Mendeley desktop ataupun Zotero ya Bapak Ibu. Kalau Mendeley reference manager kadang suka apa namanya crash gitu di tengah jalan. Nah, ethical rule-nya ini kami tidak mentoleransi adanya academic misconduct ya. Jadi karena nanti kalau Bapak Ibu perhatikan copyright dari semua artikel yang kami publish itu adalah milik author. Jadi tidak ada transfer copyright kepada jurnal. Jadi kalau nanti suatu saat ada misalnya mungkin komplain terkait dengan isi konten dari jurnal, dari artikel, maka itu adalah tanggung jawab dari autor sendiri. Jadi, karena kami meyakini apa yang Bapak Ibu tulis di dalam jurnal kami itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi, ya kita menghindari apapun apa ya pelanggaran etika terhadap eh, research gitu ya. Kemudian untuk similarity index kami masih menggunakan Turnitin, jadi 25%. Sedangkan untuk AI kami masih tidak memberikan batasan berapa maksimumnya. Ya meskipun di Turnitin sudah muncul ya, misalnya dari AI detektornya berapa, tetapi di sini kami, karena kami gini ya Bapak Ibu, pengalaman saya pribadi, AI ini antara AI detektor satu sama AI detektor yang lain itu seringkali tidak sama. Ya, kadang kita mungkin mengatakan AI dicek oleh AI juga gitu kan. Oleh karena itu,
kami serahkan semuanya pada author, tetapi kami mewajibkan author untuk membuat AI declaration apakah author menggunakan AI ini untuk apa aja. Misalnya apakah untuk writing yang which is itu nggak boleh ya. Karena salah satu aturan AI itu tidak boleh digunakan untuk writing dan harus dipublish. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau untuk mungkin brainstorming gitu ya, Bapak Ibu, kemudian untuk eh, apa namanya, untuk language editing, ya itu boleh gitu ya. Tapi kalau untuk writing itu nggak boleh, karena itu sudah ada rules di salah satu artikel ya. Nah, ini strukturnya tadi sudah saya sampaikan. Artikel template Bapak Ibu bisa unduh di masing-masing web kami. Kami tidak terlalu lama ya Bapak Ibu untuk menjelaskan di sini. Saya harap apa namanya nanti yang hadir di sini meskipun tidak banyak, saya yakin bisa men-sharingkan ini ke teman-teman yang lain. Dan ini yang paling sering ditanyakan gitu ya. Kami gratis atau berbayar gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah ada info ini di website kami di apa namanya artikel processing charge gitu ya. Tulisan 0 rupiah ini artinya kami memang gratis. Jadi alhamdulillah di UNAIR ini memang sangat concern terhadap pengembangan jurnal. Jadi memang secara sponsorship itu kami semua di backup oleh UNAIR ya. Dan sehingga kami tidak nge-charge sepeser pun terhadap author ya. Dan kami publish setiap semester, yaitu Juni dan Desember saja. Ya, Bapak Ibu. Jadi, saya berharap Bapak Ibu mohon untuk menghindari bertanya melalui WA ataupun email. Ini publishnya kapan ya? Mohon untuk bisa membaca di bagian jurnal kami itu semuanya sudah sangat lengkap ya. Dan kami itu selalunya publishnya di awal Juni dan awal Desember gitu ya. Jadi karena kalau kalau Juni itu mungkin rentan kalau tidak ada artikel yang siap ya akan agak mundur tapi tetap dalam rentang Juni gitu ya. Dan ini good newsnya karena banyak sekali yang masuk di artikel di kita itu kami sekarang menambah jumlah kuota publikasi di setiap semesternya. Yang awalnya JDE itu hanya 10 artikel, sekarang menjadi 15 per semester ya. Jadi setahun 30 artikel. Kemudian JIET yang awalnya 12, sekarang menjadi 15 juga. Jadi total Bapak Ibu bisa memanfaatkan di kedua jurnal kami 15 di setiap semesternya. Dan Bapak Ibu sekalian, eh, kami tidak memberikan layanan fast track. Ya, jadi kalau Bapak Ibu biasanya sekarang ini terutama adik-adik yang atau rekan-rekan yang sedang diburu-buru untuk wisuda ataupun sidang skripsi, tesis gitu ya, berharap fast track untuk segera mendapatkan LOA, mungkin JDE sama JET tidak menjadi referensi utama ya, karena kami memang harus mengikuti workflow dari jurnal karena memang akreditasi Sinta itu ngecek satu-satu Bapak Ibu ya workflow di dalam OJS kita. Jadi kita nge-share password editor eh, kepada Arjuna ya dalam penilaian Sinta. Jadi mereka tahu ya mana tahapan yang di skip gitu ya, mana yang diikuti itu akan sangat berpengaruh kepada hasil penilaian akreditasi gitu ya. Baik, nah bagaimana sih workflow dari kedua jurnal kami, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa submit anytime. Ya, kapanpun bisa segera submit gitu ya. Dan kami akan memproses, tapi ada waktu. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya baru submit 2 minggu yang lalu, ya mohon antri gitu ya. Karena di sini ini tahapannya. Dan ini sudah kami jelaskan di workflow peer review kita di dalam jurnal juga. Yang pertama, ketika Bapak Ibu submit, itu pastikan betul ya, karena kita ada desk review. Desk review ini membutuhkan waktu 1 sampai 4 minggu dan ini kami clear listed di dalam jurnal di dalam website kami gitu ya, 1 sampai 4 minggu. Ya, kami berharap bisa selesai dalam waktu 1 minggu. Tapi kan artikel itu kan yang masuk
tidak hanya satu dua gitu ya, tapi banyak gitu. Di dalam desk review ini apa aja yang dilihat tadi aims dan scope. Jadi kadang kalau yang apa namanya cepat putusannya itu kalau aims dan scope-nya tidak sesuai. Nah, itu kami segera langsung tolak biar yang bersangkutan bisa ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua kalau tidak sesuai dengan template kita gitu ya dan mungkin standarnya jauh gitu ya dari apa namanya eh, kami yang untuk mungkin metodenya ataupun cara nulis introduction-nya begitu ya itu kalau jauh ya kita langsung desk review aja udah kita tolak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya aims dan scope-nya bagus, masuk, kemudian tulisannya bagus, tapi Turnitin-nya masih tinggi gitu ya, kami masih bisa mentoleransi, kami kembalikan. Jadi ada diskusi di ini, ada desk revision gitu ya. Bapak Ibu bisa mengkomentari komentar kami. Jadi kalau oh similarity-nya masih di atas 25% nih gitu ya, mohon direvisi. Itu tandanya kami tertarik dengan paper Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada potensi untuk dipublikasikan. Nah, kemudian setelah di desk review ini revisi, itu belum berarti di review ya Bapak Ibu, karena yang dimaksud review itu adalah review konten. Nah, ketika Bapak Ibu sudah lolos di sini, desk review, kalau kalau aman papernya cepet ya, nggak perlu bolak-balik gitu. Tapi kalau belum, maksudnya belum sesuai ya harus bolak-balik. Kemudian akan kita berikan ke peer review. Nah, peer review ini Bapak Ibu sangat bergantung kepada availabilitas dari reviewer gitu ya. Jadi kami mereviewnya itu dua orang. Jadi dua dua peer review, peer reviewer. Jadi memang ini perlu waktu ya untuk menunggu mereka menyelesaikan proses reviewnya, dikembalikan lagi ke autor, autor merevisi, diberikan lagi sampai form dikatakan accepted. Nah, setelah itu baru kita berikan LOA. Nah, jadi LOA ini akan muncul setelah proses peer review selesai, gitu. Berapa lama totalnya? Ya, kalau bisa dikatakan paling cepat, kalau misalnya ini aman semua, seminggu, 2 minggu, kayaknya total 2 bulan, 3 bulan baru bisa keluar LOA. Jadi kalau misalnya adik-adik yang pengen cepet-cepet, dalam waktu sebulan, 2 bulan pengen segera dapat LOA mungkin agak susah ya di JD sama CIAT. Jadi karena paling nggak Bapak Ibu bisa mengestimasi itu ya sekitar 3 bulan lah ya untuk bisa dapat LOA. Kalaupun ada yang dapat 2 bulan itu rezeki banget ya karena mungkin pada waktu itu eh ya jadi seninya gini. Jadi kadang kadang ada yang tanya kalau kalau saya submit sekarang publishnya kapan itu benar-benar nggak bisa dipastikan Bapak Ibu. Eh Kayak rezeki-rezekian juga kadang ada yang udahlah kita review berkali-kali dianya nggak respon-respon gitu ya. Kalau lebih dari setahun nggak respon langsung kita reject gitu. Nah, ada yang rezeki dia baru submit, ini reject, 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 masuk dia gitu ya. Jadi, kayak bener-bener rezeki gitu. Kan, apa namanya, kita nggak tahu. Makanya kalau prinsipnya bagi Bapak Ibu yang sering submit jurnal, saya yakin submit jurnal ke artikel ke jurnal itu udah selesai urusan gitu. Jadi nanti tinggal bikin baru, tinggal bikin baru. Akan terus seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan kayak mantengin banget gitu. Nanti nanti energinya terkuras habis di situ ya. Nah, baru kita masukin ke copy editing. Bapak Ibu, JDE sama JIAT ini sangat baik sekali ya. Jadi saya juga terima kasih kepada Unair karena kami difasilitasi proofreading. Jadi Bapak Ibu artikelnya akan kami proofreadingkan ya, professional proofreader secara gratis. Jadi kami tidak nge-charge apapun untuk proofreading. Kemudian kami juga membantu proses layouting. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu reference manajernya masih berantakan, itu kami yang membantu menata ulang gitu ya. Kemudian sampai pada kita memastikan semua artikel yang Bapak Ibu citasi itu memang ada. Karena kami menghindari sekarang di era AI itu banyak sekali reference fiktif yang hasil rekayasa atau halusinasi dari AI. Jadi Bapak Ibu kalaupun brainstormingnya melalui AI, pastikan Bapak Ibu cek paper ini ada apa tidak gitu ya. Jangan sampai
sudah disitasi tapi ternyata tidak ada, gitu ya. Jadi dipastikan kembali. Nah, baru nanti setelah proses copy editing itu kami akan konfirmasi ke Bapak Ibu setelah kami tata begini, Bapak Ibu setuju? Nggak, kalau sudah setuju baru masuk di production. Production inilah eh, stage menuju ke publikasi, gitu. Jadi seperti ini Bapak Ibu proses ya, proses dapur dari JDE dan juga JIET. Jadi harapannya kita bisa membuat sebuah jurnal yang apa namanya nuansa apa namanya tahapan akademisnya itu rigid gitu ya dan terasa ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi jurnal-jurnal Scopus yang bagus di masa mendatang gitu ya. Nah, ini current statusnya yang mungkin Bapak informasi yang cukup penting buat Bapak Ibu. Saat ini JDE maupun JIET ya statusnya submission yang submit posisi submission stage yang baru proses pre-review tadi, desk review ya, itu ada 42 artikel untuk JIET. Kalau JDE 44. Yang under review, peer review, review stage itu 27 artikel untuk JIET. JDE ada 28. Jadi kurang lebih mirip ya ini ya. Kemudian copy editing stage, artinya yang ini sudah ready untuk publikasi Juni terdekat besok, itu sudah 10 artikel untuk JIET, sedangkan JDE 9 artikel. Production stage artinya memang sudah udah ada approval antara author sama kita, ya, editor, bahwa final manuskripnya udah ready, itu JIET udah 13. Jadi kalau kuotanya tadi 15 itu berarti kurang 2 aja gitu ya. Sedangkan JDE masih ada 8 artikel jadi masih kurang 7 gitu ya. Tetapi copy yang sudah di copy editing 9 artikel. Jadi total ada 92 artikel di JIET dan JDE 89 artikel. Ini setelah kami habis bersih-bersih ya. Bersih-bersih kami adalah bagi yang sudah nggak nge-replay sama sekali lebih dari setahun ya. Kami tidak langsung auto reject ya, tapi kita beri waktu 1 tahun. Siapa tahu ada yang sakit atau apa. Kita beri waktu 1 tahun. Kalau udah lebih dari 1 tahun tidak ada respon, langsung kita reject gitu ya. Ini setelah habis bersih-bersih itu ada sekitar segini. Nah, lalu apakah ada kemungkinan paper-paper yang sekarang posisinya di review stage itu bisa langsung ke production? Bisa jadi kalau yang di copy editing stage ini nggak respon-respon gitu ya. Jadi memang betul-betul rezeki-rezekian Bapak Ibu gitu. eh Pokoknya submit aja gitu ya, submit aja. Nah, kalau ada pertanyaan atau apa, mohon untuk tidak melalui WhatsApp ya, karena yang resmi kita ada, biar ada trackingnya gitu ya. Misalnya kok nggak dibales-bales gitu kan. Nah, kalau di email itu kan ada tanggalnya dan segala macam itu bisa bisa kita tracking ya. Kalau melalui WhatsApp itu kan sifatnya informal dan jujur di kedua website kami tidak ada link WhatsApp gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan nomor saya ataupun nomor teman-teman editor yang lain tuh dari rekanan. Jadi mohon kalau bertanya saya sarankan untuk masuk ke kedua email kami. Begitu. eh saya rasa itu, jadi kalau untuk Juni, edisi Juni itu sudah ready ya, segini Bapak Ibu. Jadi kalau memang apa untuk publikasi terdekat yang Bapak Ibu yang belum submit ya ada kemungkinannya di bulan Desember. Tetapi kalau untuk LOA sekali lagi itu tidak menunggu Juni atau Desember, tapi ketika proses Bapak Ibu selesai sampai tahap review sudah di accept, maka itu kita bisa mengeluarkan LOA. Nah, lalu bagaimana dengan kuota misalnya UNER berapa, non-UNER berapa? Sebenarnya itu tidak ada aturan baku, Bapak Ibu, jadi submit aja. Justru yang punya aturan baku itu adalah jumlah publikasi dari editor. Jadi kalau kami editor itu memberikan layanan semaksimal mungkin untuk Bapak Ibu bisa publish di jurnal kami, tapi kami terbatas. Jadi kan nggak boleh jeruk makan jeruk ya. Jadi kami terbatas, nggak boleh dalam 1 tahun itu cuma satu kuota untuk kami. Jadi eh, yang ada kuota itu bukan
instansinya, tetapi lebih kepada kami sebagai editor gitu. Jadi seperti itu dan yang masuk di Giat JDE ini tidak hanya Unair, tidak hanya orang Indonesia, tetapi juga alhamdulillah sudah banyak student ataupun researcher asing yang sudah masuk di jurnal kami. Kira-kira begitu. eh Nah, ini tips untuk author ya. Jadi gunakan artikel template dan juga artikel guideline. Jadi komunikasi tetap melalui email saja ataupun jurnal website ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah submit, kemudian di situ ada forum diskusi, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur itu dan Bapak Ibu bisa submit anytime gitu kepada kami. Baik, saya rasa itu dari saya ya. Mungkin monggo kalau ada yang bertanya sampai di sini. Oke, tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada, saya rasa itu penjelasan dari saya. Untuk nanti recordingnya, ini kebetulan untuk grup riset saya. Jadi saya punya grup riset ya, namanya MIDEV Center. Ini akan saya share di grup. Tetapi kalau Bapak Ibu yang apa namanya belum memiliki belum apa namanya nanti akan saya share ke siapa ya atau mungkin yang sudah punya kontak saya bisa menghubungi saya gitu aja ya. Saya rasa itu penjelasan dari saya. Selamat menulis Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.